Assalamualaikum, selamat malam guys. Selamat malam para bos juragan koin. Kali ini kita tayang kembali. Apa kali ini ya? Oke lah, kali ini saya ingin masih melanjutkan pembahasan koin seri gedung parlemen dari Malaysia. Kopinya udah siap belum bos? Kopi. Bolehlah, mau kopi apa aja, kopi susu, kopi tubruk, kopi apa, yang penting kopi biar bisa mantengin ini video kali ini. Oke, kayaknya tinggal seri 1 sen. Kalau yang 50 sudah, 20 sudah, 10 sudah, 5 sudah. Kali ini kita mencoba menampilkan koin 1 sen seri gedung parlemen. Dari mana bos itu seri gedung parlemen? Dari India? Bukan ya, dari Malaysia bos. Begini ini penampakannya. Masih sama penampakannya koin gedung parlemen, tapi coba perhatikan bos, gan aja, juragan. Baliknya itu angka 1 SEN. Koinnya tipis dan diameternya lumayan, masih ditolerir untuk koin-koin 1 sen ini. Mirip dengan yang 5 sen parlemen, diameternya hampir sama. Oke ya bos, kita lanjut saja, fokus pada koin Malaysia 1 sen. Saya ingin membahas dari langkah pertama, dari tahun, karena untuk cetakan juga berbeda dengan tahun-tahun yang lain. Ada yang kembar tahun, ada juga yang 1 tahun cetak 50, yang satunya lagi tidak cetak. Oke, untuk pertama kali koin 1 sen Malaysia ini jelas kalau yang sama dicetak itu tahun 1967 dan 1988. 1967 itu tahun pertama cetak, 1988 tahun terakhir cetak. Paham ya bos? Oke, kita lanjut kepada tahun berikutnya. Tahun 68 1 sen masih cetak. Kemudian 69 tidak cetak bos. Tahun 69 tidak cetak ya. 69 tidak cetak. Kemudian tahun 70 cetak bos. 71 cetak. 72 tidak. Oke, yang mau nyatet 72 tidak, 69 tidak, 72 tidak, 73 cetak. Kemudian dilanjut lagi tahun 74 tidak cetak, 75 tidak cetak. Jadi untuk yang tidak cetak itu gampang ingatnya. 69, 70, saya ulang, 69, 72, 74, 75. Selain tahun itu dari 67 sampai 1988 cetak semua. Nah, biasa saya ingin menginfokan koin-koin yang rare, yang jenis langka. Untuk 1 sen ini yang lumayan dicari tahun berapa bos? Tahun 67? Bukan. 68 juga bukan. Tahun 75 juga bukan bos, tapi tahun 1970. Nah, ini koin yang agak susah dicari nih, untuk koin-koin 1 sen tahun 70. 1 sen. Kemudian agan-agan ini bos-bos koin-koin semua, perhatikan di sini tahunnya. Angka 1, kemudian tulisan huruf SEN dilanjut dengan nominal tahun. Ini kebetulan saya pegang tahun 1984 ya. Kalau yang lagi dicari-cari oleh orang-orang yang pengoleksi koin adalah 1970. Ini koin rare, dicetak paling sedikit untuk tipe koin gedung parlemen nominal 1 sen.
Kemudian ada semi rare lagi, biasa dari semi guided atau semi dari rare atau guided dilanjut dengan semi guided atau semi rare. Itu jatuhnya di tahun berapa, bos? Coba ada yang tahu? Mundur lagi ke tahun 68. Jadi meskipun tahunnya lebih tua 68, tapi untuk tingkat kelangkaan masih dipegang oleh edisi tahun 1970, dan ini udah susah banget, bos. Untuk kali ini juga admin Coin Corner ini tidak punya yang layak tayang untuk koin 1970. Ada tapi buluk-buluk semua. Jadi sementara masih disimpan, siapa tuh ada yang butuh buluk-buluk, suatu saat kita oprek kembali biar penampilannya agak lumayan bersih, karena perlu dimandiin lagi karena masih belepotan karat dan lain sebagainya. Oke, jadi prinsipnya bahwa koin Malaysia yang seri gedung parlemen itu nominal per tahun pertama cetak paling besar adalah 50 sen, dilanjut 20 sen, 10 sen, 5 sen, dan 1 sen. Kemudian tahun sesudahnya itu bervariasi, ada yang cetak, ada yang tidak, ada yang cetak, ada yang tidak. Oke ya, difahami. Sebelum lanjut untuk koin yang berikutnya, saya ingin mengingatkan kembali, jangan lupa like-nya, jempolnya jangan lupa, dan subscribe-nya, biar setiap kita update info-info baru, para juragan, para bos-bos tidak ketinggalan info yang lumayan berharga ini. Meskipun koin-koin tipe standar, tapi ada jaminan, ini info valid bahwa koin-koin ini suatu saat akan dicari oleh para penggemar koin-koin, terutama numismatika yang wow luar biasa getolnya untuk koin-koin yang rare dan semi rare. Oke, sebelum saya melompat kepada koin-koin yang lain, saya perlu ingatkan juga bahwa koin yang 1 sen ini masih terbilang murah di pasaran. Ada yang jual 3.000, 4.000, 5.000, sampai ada yang 10.000, 20.000, juga ada 30.000. Kadang mengklaim ini rare, padahal yang rare itu tahun 1970 yang guided, kemudian 1968 yang semi guided. Jadi untuk tahun-tahun lain itu bukan rare ya, bukan guided, hanya klaim-klaim semata. Oke, bos, paham ya? Jadi perhatikan, koinnya begini, ini kadang terselip karena saking tipisnya, kadang nempel ketutupan koin-koin lain, dan terkadang juga terhimpit koin lain yang ukurannya lebih jumbo. Kita perlu sedikit telaten mengorek dan melihat ini koin berapa sebenarnya. Kadang tercampur juga dengan koin-koin dari Singapura, karena penampakannya sepintas mirip koin Malaysia untuk angkanya, ini angka satunya mirip dengan koin Malaysia, begitu tipisnya hampir sama, diameternya juga hampir sama dengan 1 sen Malaysia, 1 CENT Singapura yang edisi tahun 1970-an. Jadi jangan sampai tertukar, jangan sampai terbuang, karena bahan bakunya juga beda. Kalau ini udah masih nikel, kalau Singapura itu udah berwujud berbahan baku besi, ada yang tembaga juga, ada yang kuningan juga. Oke, jangan lupa like-nya, bos, biar tayangan ini selalu eksis, dan subscribe-nya jangan sampai lupa, biar agan-agan koin semua ini selalu mendapat update dari saya, terutama koin-koin Malaysia. Dan koin Malaysia ini masih berlanjut nanti kepada koin periode tahun 1989 sampai 2011. Itu yang tipe bunga atau tipe layangan yang untuk 50 sen,
kemudian yang 20 sen, 10 sen, 5 sen, 1 sen. Tapi sebelum tayangan itu saya akan mencoba nanti setelah periode-periode ini, sebelum membahas yang tahun 1989 ke atas, saya akan mengulas sedikit tentang koin 1 ringgit Malaysia periode gedung parlemen, karena ini juga lumayan jarang yang memiliki dan jarang yang mencari, padahal itu luar biasa juga. Sebentar, saya carikan contohnya. Oke, perhatikan guys, ini koin 1 dolar atau 1 ringgit Malaysia tahun 1971. Nah, ini gedung parlemen, dan ini tahun 69, 67, 68, 9 belum dicetak. Oke, tunggu saja episode untuk koin ini biar akan semakin jelas, semakin tahu mana koin yang rare-nya dan juga mana koin yang semi rare-nya. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.